Berikut adalah tutorial langkah-langkah untuk melaporkan pajak, baik pajak badan ataupun pajak penghasilan PPh 21. Pertama, langkah yang harus dilakukan oleh wajib pajak adalah membuka situs website JJP atau DJP online. Kedua, di dalam menu yang ada di JJP terdapat tombol lapor. Maka klik tombol lapor. Langkah ketiga, klik menu pra pelaporan. Setelahnya akan muncul halaman berikutnya. Di halaman berikutnya di pojok kanan, tepatnya di sebelah pojok kanan, ada menu tombol perbarui. Klik tombol perbarui. Lalu setelahnya akan ada halaman berikutnya dan di situ akan ada tombol bukti potong. Klik bukti potong. Langkah ke-6, klik rekam bukti potong bulanan final atau tidak final. Langkah ke-7, di sana akan ada formulir identitas wajib pajak, baik itu wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi. Itu harus diisikan berdasarkan NPWP, nama, dan juga alamat dari wajib pajak yang akan melaporkan pembayaran dan penyetoran pajaknya. Langkah ke-8, di bawah form identitas wajib pajak, di situ terdapat jenis pemotongan PPh yang harus dipilih oleh wajib pajak. Apakah ia akan melaporkan PPh 21, PPh 22 atau apakah dia akan melaporkan PPh 21 atau PPh pribadi atau PPh badan. Langkah ke-9, wajib pajak perlu mengisi penghitungan pajak yang di dalamnya berisi tentang PTKP dan berapa jumlah anggota keluarga yang ditanggung oleh wajib pajak. Langkah ke-10, setelah selesai menghitung dan mengisi form penghitungan pajak, maka wajib pajak harus mencentang tanda checklist pada kotak yang berada di paling bawah. Setelah mengklik kotak tersebut, maka halaman selanjutnya akan terbuka. Langkah ke-11, pada menu daftar bukti potong PPh 21, maka wajib pajak perlu memilih periode yang akan ia laporkan dalam pelaporan pajak. Misalnya, apabila ia akan melaporkan pajak bulanan atau pajak masa di bulan Mei, maka ia wajib mengklik periode waktunya adalah Mei 2024. Apabila wajib pajak pribadi telah melaporkan pajak, pada menu terakhir akan tampak rincian dari gaji pokok, tunjangan jabatan, biaya-biaya yang ditanggung karyawan, dan termasuk pula biaya asuransi yang diberikan oleh perusahaan kepada wajib pajak pribadi. Langkah ke-13, jika wajib pajak telah membayar dan melaporkan pajak, maka rincian dari lapor pajak tersebut akan berisi nihil atau berisikan angka 0. Ini menandakan bahwa wajib pajak telah sepenuhnya membayar, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang ia dapatkan. Langkah 14, PT atau perusahaan yang mempekerjakan wajib pajak harus menyimpan bukti potong
yang mereka peroleh sebagai bukti bahwa mereka sebagai badan atau perusahaan sudah melakukan pelaporan atas pajak yang diperoleh oleh karyawan mereka.